Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang saya banggakan. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Oke, baiklah, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang Astagatra dalam ketahanan nasional. Oke. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah menguraikan definisi ketahanan nasional, ya, faktor-faktor yang menyebabkan ketahanan nasional, kemudian keterkaitan antara ketahanan nasional dalam konteks agama, pemaknaan jihad, ya, pemaknaan berjuang dalam jalan agama yang salah satu bentuknya adalah wahdah, nilai-nilai persatuan, wahdatul ummat, persatuan dan kesatuan warga negara secara umum. Nah, dan kalian juga saya minta untuk membuat satu video pendek tentang pemaknaan kalian tentang pandemi COVID-19 dan keterkaitannya dengan ketahanan nasional bangsa dan negara. Nah, langsung saja pada pembahasan tentang Astagatra dalam ketahanan nasional. Nah, Astagatra itu merupakan salah satu faktor-faktor yang menentukan sebuah ketahanan nasional. Nah, dalam ketahanan nasional kita diminta untuk menganalisis apa yang menjadi ancaman, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi hambatan, dan apa yang menjadi gangguan. Nah, secara umum ATHG ini diturunkan di dalam 8 aspek, ya, 8 aspek. Astagatra ada 8 aspek. Ada trigatra yang bersifat alamiah. Kemudian yang kedua ada pancagatra yang bersifat sosial budaya. Trigatra alamiah itu meliputi yang pertama ada aspek wilayah, ya. Kemudian yang kedua ada aspek geografis. Kemudian yang ketiga ada aspek sumber daya alam, ya. Aspek yang pertama adalah aspek wilayah. Wilayah bicara tentang negara kita sebagai negara maritim, negara kepulauan, negara maritim, negara kelautan, arsipelagus, negara kepulauan, negara agraris. Kita bicara wilayah dengan yang sangat luas seperti itu. Kemudian yang kedua ada aspek demografi. Demografi adalah aspek kependudukan, di mana penduduk bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural, bangsa yang sangat majemuk, bangsa yang sangat heterogen. Hal ini ditandai dengan keragaman suku yang ada, ya, keragaman ras yang ada. Nah, keragaman ras adalah konsekuensi dari negara kita yang kepulauan tadi, maka akan menghasilkan keragaman penduduk. Nah, dalam konteks demografi kita juga punya kelebihan-kelebihan, bukan hanya dalam konteks keragaman tadi, bahkan kita memiliki bonus demografi, sebuah bonus kependudukan dengan usia-usia produktif yang sangat banyak di negeri ini, dengan harapan kaum milenial itu bisa terus mengembangkan indeks human development, ya, mengembangkan sumber daya manusianya secara optimal dan secara maksimal. Nah, karena bagaimanapun juga salah satu kekuatan sebuah negara adalah terletak pada indeks pembangunan manusia. Dibutuhkan sebuah virus yang namanya virus Noah, bukan virus corona, ya, menumbuhkan virus Noah, need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi, seperti yang diungkapkan oleh Alit Incales. Kebutuhan akan berprestasi akan menghasilkan sumber daya yang meningkat, kemudian tentunya akan menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tentu akan memudahkan, mengefisiensikan dan mengefektivitaskan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Yang ketiga ada aspek sumber daya alam. Sumber daya alam tentu sangat melimpah sekali dengan berbagai macam jenis sumber daya alam yang ada, baik itu sumber daya migas maupun sumber daya non migas. Nah, ini 3 aspek gatra ketahanan nasional bangsa kita yang tentu tidak jarang dimiliki oleh negara-negara lain, ya. Kemudian berikutnya ada pancagatra. Apa pancagatra? Pancagatra berarti ada 5 aspek. Secara umum disingkat menjadi Polek Sosbud Hankam. Ketahanan dalam bidang ideologi, ketahanan dalam bidang politik, ketahanan dalam bidang ekonomi, ketahanan dalam bidang sosial budaya, dan ketahanan dalam bidang
pertahanan dan keamanan. Nah, dalam aspek ideologi kita memiliki Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, sebagai sumber etika, sebagai sumber dasar pengembangan ilmu, sebagai filter untuk menghadapi berbagai macam trans ideologi global. Dengan Pancasila nilai-nilai persatuan bisa dikuatkan. Dengan Pancasila kemudian semua aturan-aturan peraturan yang ada dalam republik ini diturunkan melalui Pancasila. Dengan Pancasila ini secara umum jati diri bangsa Indonesia bisa terlihat di sana. Ia tidak mengambil dari ideologi-ideologi luar, tapi ia berangkat dengan karakter khas sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal masyarakat Indonesia. Ya, itulah yang namanya Pancasila. Ya, tidak ada perdebatan lagi di sana. Kemudian yang kedua ada aspek politik. Ya, dalam aspek politik, salah satu kekuatan bangsa juga terletak pada kekuatan politiknya. Tentu politik yang diusung di dalam masyarakat kita bukan politik liberal, politik transaksional, politik yang hanya mengedepankan kekuasaan, yang hanya mengedepankan kepentingan modal, yang hanya mengedepankan relasi-relasi kekuasaan, yang hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu untuk kaum elit, ya. Akan tetapi politik yang melahirkan politik adiluhung, ya. Politik islah, politik damai, politik yang bisa menjembatani semua kepentingan masyarakat sebagaimana amanah Pancasila tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada aspek ekonomi. Nah, tentunya dalam aspek ekonomi bangsa kita didasarkan pada prinsip gotong royong. Nah, apa itu gotong royong? Dengan gotong royong, ekonomi bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang kelompok tertentu, tapi ekonomi yang didasarkan pada sifat berbagi. Ya, menghidupkan masyarakat yang kecil, kemudian berbagi, dan tentunya tidak akan menghasilkan ketimpangan-ketimpangan yang sangat nampak sekali. Ya, indeks gini harus ditekan sedemikian rupa agar ketimpangan tidak terjadi. Tidak kemudian satu orang tertentu menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu tentu keluar dari sistem ekonomi gotong royong. Itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah, dalam aspek sosial budaya, tentunya dalam aspek sosial budaya, bangsa kita sudah sangat kuat. Kita dikenal dengan budaya timur, dengan budaya yang sangat khas dengan sopan santunnya. Budaya timur menghasilkan etika-etika yang martabat, yang beradab, yang mengunggulkan derajat dan martabat manusia. Bukan budaya-budaya west, budaya-budaya barat, budaya-budaya asing yang di situ lebih pada nilai-nilai hedon, berlebih-lebihan, nilai-nilai materialis dan seterusnya. Nilai-nilai liberal yang mengusung kebebasan. Tapi kita memiliki budaya-budaya yang terukur dan terarah, menghargai manusia dan mengedepankan etika dan beragama dalam konteks perilaku sehari-hari. Nah, dengan demikian, tantangan-tantangan budaya-budaya yang masuk itu bisa difilter dengan apa? Dengan budaya-budaya yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah aspek pertahanan dan keamanan nasional. Nah, bicara tentang pertahanan dan keamanan nasional, itu bukan hanya masalah militer saja, tapi juga pada aspek-aspek yang lain. Dalam bidang militer tentu kita harus juga kuat. Militer ditopang dengan tentunya pembangunan manusia tadi, ya. Dalam aspek non-militer kita juga harus memiliki kekuatan yang sama. Nah, apa tantangannya dalam aspek non-militer? Tentu ada tantangan-tantangan tadi, perang ideologi, masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, itu adalah aspek-aspek non-militer. Nah, masa sekarang dunia bukan hanya perang secara geopolitiknya untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya, bukan hanya dengan jalur-jalur militer, tapi bisa dengan berbagai macam jalur-jalur yang ada. Nah, untuk menghadapi itu semua, tentunya kita harus menyiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang unggul, dan tentunya pengetahuan kita yang dimiliki harus bersebanding dengan etika dan akhlak, ya. Karena bagaimanapun juga pengetahuan kalau tidak dibarengi dengan sebuah etika, pengetahuan tidak dengan sebuah keadaban, maka akan menghasilkan perilaku-perilaku yang juga tidak baik, ya. Kabura maktan indallah, dan
Tuhan pun akan murka, ya. Ketika apa? Ketika hanya mampu misalkan berucap tapi kemudian tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, itu adalah beberapa konteks bentuk-bentuk Astagatra dalam ketahanan nasional. Nah, secara umum Astagatra harus dikuatkan dalam hubungan antara pemerintah sebagai roda eksekutif yang menjalankan pemerintahan dan warga negara kita secara umum. Pemerintah dan warga negara harus saling sinergi untuk membangun kepentingan bersama semua lapisan sosial yang ada di masyarakat kita. Dan sebagai warga negara tentu kita juga harus mengkritisi kalau ada hal-hal yang kemudian tidak sejalan dengan aturan-aturan di dalam prinsip Pancasila, prinsip Undang-Undang Dasar maupun wawasan Nusantara secara umum. Nah, demikianlah sedikit pengantar materi saya tentang Astagatra dalam ketahanan nasional. Lebih lanjut kita akan masuk dalam forum diskusi. Kalian akan mencoba mencari satu permasalahan apa yang menjadi kelemahan ketahanan nasional kita yang berhubungan dengan Astagatra. Pilih salah satu di antara 8 aspek yang ada. Terima kasih, kita berjumpa dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Umsida, dari sini pencerahan bersami.